Oke, ya, bentar kita sambil nunggu beberapa teman-teman kita yang siap-siap mau join ya. Nah, kita hari ini akan bahas soal teman-teman soal penempatan speaker untuk yang tipe 2.1 ya. Kalau kemarin kita sebelumnya sudah sempat bahas tentang pengenalan home theater tuh kayak gimana sih, tentang globalnya itu seperti apa tentang home theater. Nah, kali ini yang kita mau bahas bareng, kita mau sharing bareng adalah tentang penempatan speaker 2.1 untuk home theater. Nah, tentunya saya kali ini nggak akan sendirian teman-teman. Yang bakal join sama kita juga kini adalah kita ada satu narasumber dari ASIS Indonesia yang akan bareng kita juga. Nah, dia pasti akan beliau akan banyak share tentang home theater 2.1. Nah, saya akan langsung coba ya untuk invite rekan kita namanya Bro Eben dari ASIS Indonesia untuk bisa berbagi sama kita tentunya tentang home theater, gimana penempatan speaker untuk home theater 2.1. Nah, saya akan langsung invite ya guys. Anyway, kalau misalkan teman-teman nanti bentar ya, ditunggu ya. Ya, Breben. Halo. Halo, good afternoon. Nah, kemarin kan kita sudah sempat sharing bareng tentang home theater untuk setting yang 2.1. Kita kemarin sempat home theater tentang setting umumnya kan. Nah, kita kali ini akan sharing tentang yang 2.1 yang lebih mudah dulu. 2.1 itu apa sih Bro Eben? Nah, supaya teman-teman juga bisa ngerti nih. Mungkin ada teman-teman yang masih belum ngerti, ya bisa juga berbagi sama kita juga. Oke. Halo semuanya. Wah, ini Halo. Jaringannya selamat siang. aman di sana? Selamat siang. Aman sih. Harusnya sih aman sih. Maklum. Agak Biasa. burang nih Bro Eben Jaringan nih. pandemi ini menurun ya. Oke. Ini punya Bro Eben sinyalnya nggak gitu oke kelihatannya. Tapi coba ya, nggak apa ya, tetap kita share juga ya ke teman-teman, kita berbagi juga tentang home theater 2.1. Nah, home theater 2.1 itu pada dasarnya apa? Gitu. Kita pengen dengar dari Bro Eben. Iya. Kalau kalau home theater kalau 2.1 itu kan dasarnya itu kan kalau 2.1 kan stereo ya. Stereo Ya. channel lah, itu lebih basicnya stereo channel. Jadi duanya itu speaker left right dan satunya itu subwoofer ya. Jadi lebih ke Hmm. stereo image ya, stereo image 2.1. Tapi sekarang masih banyak sih ya, masih banyak yang pakai seperti itu. Tapi nggak ada juga yang sudah upgrade ke lebih ke 5.1, 6.1 atau 7.1 sekarang sih. Kalau untuk basicnya 2.1 kebanyakan ya home, untuk home aja ya. Kalau Untuk home private, ya. Oke. tapi kalau udah home theater sih pasti mereka udah beranjak ke minim 5.1.4 lah ya kalau Atmos ya. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke level yang lebih tinggi 5.1 atau 7.1 kan tetap kita mesti paham yang paling dasarnya dulu ya. Nah, paling Iya, dasarnya dulu, paling pertama ada tuh kan 2.1. Karena kalau misalkan kita mau belajar sesuatu yang lebih gede, pengen tahu sesuatu yang lebih banyak, tentunya kita pengen tahu yang paling sederhana dulu. Tapi vital nggak sih kalau sebelum kita set up ruangan 5.1, kita ngerti dulu 2.1 itu vital atau enggak kalau menurut Bro Eben? ya penting sih, penting. Karena ada juga Hmm. basic, Hmm. mostly ya basic speaker itu kan 2.0 ya, left right. Ya. Karena left right ya, kalau saya lihat baca-baca di web itu ya memang Hmm. basicnya memang dari 2.1 ya. Tapi itu memang Hmm. old school lah.
old stereo system. Hmm. Jadi Oldnya old tahun berapaan itu kira-kira? wah, kalau tahun sih ya nggak bisa dikatakan tahun ya, karena home theater 5.1 pun sudah umurnya udah lama juga kan. Tahun 90-an pun Hmm. udah banyak mengarah ke home theater 5.1 kan. Oh ya, nice. Benar, benar, benar. Nah, Tapi ya mostly oke, ini ya gimana? ya gimana? Gimana? Lanjut aja bro. Sorry bro, mau potong tadi nggak enak. Lanjut, lanjut. Sorry. Ya, 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 ya. Hmm. Mostly sih kebanyakan kan orang menggunakan 2.2 buat basicnya ya. Tapi mereka juga bisa menambahkan buat nambah speaker, center speaker, buat center speakernya, buat vokal, buat dialog ya, dialog. Nah, itu bisa Hmm. dikatakan kalau saya baca-baca itu ya setupnya, simple setupnya, Hmm. mulai dari left, right, center, sub, nanti baru mereka akan menambahkan dengan Ya. surround. Tapi itu uh, pengaruhnya banyak juga ya, pengaruhnya. Karena ruangan juga kalau memang nggak support untuk kasih surround rear speaker juga ya sama juga, itu si home theater nggak akan bekerja secara maksimal ya Oke. gitu. Jadi ya tetap balik Hmm. lagi ke Hmm. Hmm. basic yang kemarin, tetap Iya, iya, balik lagi. basic home theater. Hmm. Tapi tetap ada, Oke. masih ada itu 2.1 tuh basic masih masih digunakan buat rumah-rumah sampai sekarang ini juga. Untuk rumah. Untuk rumah konteksnya lebih cocok ya berarti ya untuk 2.1 pasti. Ya, karena dari segi buat stereo ya, dari segi musik mereka bisa mendengarkan stereo image, dari segi movie juga mereka bisa Oke. menonton uh, movie dengan stereo image juga masih bisa sih. Itu kan kalau sekarang pengembangan aja ya, penambahan subwoofer. Ya kebanyakan ya, mostly kebanyakan orang eksperimen Hmm. nambahin. Wah ini kasih speaker left right, wah ini cocok nggak kasih kasih subwoofer, wah cocok nggak nih kasih center speaker, cocok nggak sih? Nah itu kebanyakan sih ya orang eksperimen sih, eksperimen ya. Jadi Ya. nambahin, nambah. Nah, karena lihat teknologi udah mulai naik nih 5.1, 7.1. Nah, mereka yang memang terbatas dengan budget ya pasti mereka hanya bisa menambah menambah unit ya, menambah unit seperti itu. Hmm. Ya, Oke, tapi nice. basicnya ya mostly Uh, 2.0 2. nice, nice. Kalau boleh tahu nih Bro Iben, ketika kita mau setup, misalnya Bro Iben mau setup ruangan dengan speaker yang 2.1 itu yang Bro Iben mesti perhatikan apa step-stepnya. Kita perlu pengen tahu juga, pengen belajar. Iya, kalau stepnya kalau 2.1 sih lebih simple karena memang kebanyakan orang akan memilih untuk eh, bisa dikombin ya, bisa buat nonton film, bisa buat mendengarkan hi-fi eh, musik gitu kan. Jadi ya kita akan mengejarnya lebih ke center image ya, center Center image image. di mana orang kalau play lagu mereka bisa bisa mendengarkan uh, balance ya, balance image-nya balance. Ya. Kadang kan kebanyakan juga orang pakai left right speaker bukan cuma buat movie ya, tapi buat ngeplay lagu juga kan, gitu. Nah, cuman Hmm, perbedaannya itu ininya apa si apanya? prosesornya. Kadang keterbatasan dengan Hmm. prosesor, jadi mereka apa
nggak bisa maksimal dengan prosesornya itu untuk menjadikan si left right untuk dijadikan sebagai hi-fi audio dan uh, movie-nya juga. Oke. Jadi yang paling diperhatikan center image-nya, bener. Selain itu ada lagi nggak kira-kira? Ya pasti ya Jarak balik jarak lagi. gimana jaraknya? Kalau jarak speaker, Ya jarak ke ini, jarak ke apa? Penonton gitu, atau sofanya berapa panjang gitu, cara ngukurnya gitu. Eben perhatikan nggak coba pemaparan Eben kayak gimana? ya kalau dari segi perhitungan Hmm. ya perhitungan untuk posisi Perhitungan. di stand itu ya kita harus menentukan di standnya itu seberapa lebar titik speaker itu maksimal bisa 60 derajat 60 derajat dengan angle dari titik pendengar ya. Dari titik pendengar itu 60 derajat biar bisa image-nya terbentuk. Itu kalau Oke. jarak itu karena tergantung dari si speaker drivernya ya. Kalau memang menggunakan speaker-speaker kecil ya itu kita bisa jaraknya lebih dekat. Jadi Hmm. eh, bisa maju mundurnya itu ditentukan dari titik speakernya juga image untuk posisinya ya kanan kirinya. Tergantung dari drivernya apakah dia menggunakan speaker 4 in, 5 in, 6 in, 6 setengah in atau 8 in Hmm. itu juga menentukan posisinya karena kita nggak bisa jauh-jauh ya dengan home theater yang memang menggunakan speaker kecil itu nggak bisa jauh dari titik si pendengar karena kalau kejauh nanti kesannya speakernya ngotot ya kita harus ngebus kenceng baru bisa padahal si kemampuan speakernya nggak mampu gitu kan ya nggak jadi bisa Hmm. bisa harus harus perhatikan juga pemilihan si speakernya buat menentukan di standnya banyak sih Hmm. faktornya banyak sekali Apa aja faktornya? Coba pengen dengar dulu dari Ben. ya itu kalau ya dari Hmm. dari segi speaker penentuan speakernya kalau kita menggunakan Hmm. speaker yang kecil ya pasti kita nggak bisa menempatkan posisi kita mendengarnya terlalu jauh. Kalau terlalu jauh ya Hmm. kita nggak akan bisa mendapatkan yang maksimal ya. Kalau Ya. misalnya speakernya cuma 4 in terus jarak dari antar speaker itu bisa kurang lebih 2 meteran. Ya, kita nggak bisa lebih dari 3 meter duduknya gitu. Seperti itu. Wah ini ada pertanyaan tuh. Ada nggak ukuran speaker yang ideal untuk home theater? Ukuran speaker. Ya, gimana? Putus-putus tadi? Ya. Ya, ini agak putus-putus ya. Jaringan kami juga Iya. kayaknya full tapi masih muter juga nih. Ya, anyway teman-teman, ini kita lagi Iya. sharing tentang home theater yang paling basic 2.1. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa langsung share di sini juga ya. Nanti kita pasti bahas bareng-bareng sih ya. Oke, nah, ini ada pertanyaan Iya, Bro. iya. Ada gak ukuran speaker yang ideal untuk home theater? Ukuran speaker yang ideal ya buat home theater. Banyak kan Hmm. yang ideal sih untuk ruangan kita harus pastiin dulu ruangannya. Ruangannya seberapa besar? Itu bisa Oke, ruangan seberapa besar? bisa jadi patokan buat ya ruangan dulu. Nanti kalau kayak seperti yang kemarin ruangannya seberapa besar baru nanti kita Hmm. bisa menentukan speaker apa yang bisa kita uh, pakai karena memang home home theater itu memang biasanya speakernya kecil-kecil ya ada yang 4 in ada yang 5,5 in Hmm. ada yang 6,5 in seperti itu Kalau yang kalau 4 memang 4 ruangannya ini tuh besar sih berjarak bisa berapa menggunakan ke yang audience?
Yang pernah saya coba itu untuk Hmm. 4,5 in itu bisa jarak sekitar 4 sampai 5 meter. 4, Hmm. 4 sampai 5 meter kali 5 meteran tuh masih 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 bisa masih bisa didengar. Masih bisa dipasang sih gitu. Hmm. Seperti kita kalau kita kan ada ampion itu yang helium buat ya Ya. itu 4,5 in ya. Itu yang floor Hmm. standing itu ya masih oke, masih masuk untuk home family lah. Ibaratnya home family. Buat Hmm. buat keluarga-keluarga kecil itu masih masuk. Ya. Ukuran Hmm. 4 meter kali 5 meter masih masih masuk sih. Hmm. Yang paling gede yang Eben pernah setup berapa inch, terus untuk jarak berapa? Hmm. Kita untuk Hmm. jarak ya, untuk Jarak. jarak itu kan kalau untuk project kita saya sendiri belum ini ya menggunakan yang speaker yang sekarang itu masih belum belum banyak, tapi yang kebanyakan itu Hmm. ruangannya kan hanya kecil ya, hanya Hmm. sekitar ya kamar hotel itu berapa itu, sekitar Tiga 5 kali ya, tiga. 5 kali 6 nggak Hmm. sampai ya, nggak 5 kali Nggak 5 sampai. square. Hmm. Mm-mm. Itu kita pasang pasang si ampion menggunakan 7LS itu ya powerful sekali sih. Powerful sekali. Sebenarnya kalau pakai 3 LS pun masih oke. Tapi karena Hmm. kebutuhan kita memang buat movie, Movie. ya memang home theater ya. Jadi kita menggunakan yang 6,5 ampion. Hmm. Oke, nice, nice, nice. Oke, ini teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi nggak soal 2.1 nih? Ini Pak, kita lagi bahas yang paling gampang dulu sih. Kalau besok ya, besok stay tune aja teman-teman. Kita mau bahas juga soal sampai 7.1, it's okay ya bro ya? Nggak masalah ya. Kita Oke. sharing-sharing 7.1, Oke. it's okay Ya ya. karena 2,1 kan memang basic sekali sih ya. Basic Ya sekali basic sih. Kalau hari ini basic banget. sekali. Karena ya memang kebanyakan mostly orang menggunakan bahkan cuma 2,0, ibaratnya cuma left right aja lah tanpa Oh, subwoofer right. No banyak, subwoofer. Hmm, tanpa oke. subwoofer ya. Nice, nice. Berarti tergantung menyesuaikan dengan kebutuhannya juga intinya ya. Ya, betul. Hmm. Oke. Nah, Gimana ini nih? ada pertanyaan lagi, Bro. Terkadang kan ada pemikiran speakernya itu harus ukuran gede, misal 10 in. Apakah itu cocok atau masih masuk untuk ruangan home speaker di rumah? Iya, kalau di rumah sih untuk ukuran 10 in itu over ya, over sih. Over Hmm. karena ya 10 in itu buat di untuk range-nya jaraknya bisa jauh sekali sih. Bisa sampai 10 in berapa jaraknya? 10 meteran ya, 10 in. Jauh. Nobar itu ya. Ini nobar ini. Tapi ya kalau memang memang ruangannya besar sih nggak masalah. Orangnya besar nggak masalah. Nah, jadi kalau kita ruangannya besar ya why not menggunakan speaker 10 in. Hmm. Ya kan? Jadi 10 inch itu buat jarak berapa kira-kira, Bro? Lebih tepatnya. Lebih tepat ya. Lebih Hmm. tepatnya wah kalau itu harus dihitung sih. Harus dihitung. Terus hitung ya. Karena ada perhitungannya, karena ada perhitungannya itu. Jadi nggak Perhitungannya kayak gimana? sembarangan. Apa bocorannya, Bro Iben? Ada Biasanya perhitungan. simulasi ya. Biasanya Hmm. ada simulasi atau nanti Hmm. kalau menggunakan prosesor itu dia bisa menghitung juga. Kalau misalnya pakai audio Hmm. control itu kita bisa menghitung distance-nya, jaraknya ya, jaraknya antar Hmm. speaker. Enggak, kalau pakai 10 inch besar sekali sih. Kalau di Oke. 6,5 in aja itu kita bisa bisa menggunakan powernya 200 wattan kan. Apalagi kalau Hmm. 200 watt itu udah powerful sekali
Kalau pakai 10 in mungkin bisa 800 watt, tetangga komplain kali. Karena listriknya kan ya 800 watt ya. Iya, pasti karena setiap, tapi tergantung dari ininya ya, prosesornya, si receivernya. Iya sih. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih bro. Bisa nggak kalau speaker home theater digunakan untuk karaoke? Ini Ya itulah, kalau di Indonesia kebanyakan all in one ya. All in one, kita mau dengerin lagu, terus kita mau play movie, kita mau karaoke, maunya all in one speakernya. Padahal dari spesifikasi ya seharusnya tidak untuk karaoke sih. Karena hmm. kalau nggak kasihan loh. Speakernya kecil buat karaoke. Karena karaoke itu ya kita tahu lah di Indonesia karaoke itu nggak pelan ya. Walaupun di home pun nggak pelan. Nah kalau kalau Hmm. tadi buat memang kebutuhan seperti yang kayak kemarin kita bahas, Jelas kebutuhannya ya. buat apa dulu? Ya nggak. Kalau Iya. memang kebutuhan murni buat buat movie, ya ini kan bahasnya tentang home theater ya. Home theater, movie Nah, pasti. ya, movie. Nah, kalau memang customernya butuhnya buat karaoke, nah itu harus dijelaskan. Untuk spesifik speakernya ini tidak mampu buat buat apa ya, kapasitas sampai di karaoke. Kalau di Yes, yes. karaoke itu beda sistem lagi, mostly beda sistem. Hmm, 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 Nah, hmm, hmm. apalagi kalau kita menggunakan Amphion ya, Iya. bisa bunyi tapi nggak bisa maksimal kalau buat karaoke. Oke. Ya, karaoke itu udah bicaranya bukan bukan hi-fi ya, lebih ke pro kalau karaoke. Jadi Hi-Fi mostly sama Pro bedanya apa bro? Kalau takutnya ada teman-teman kita yang belum tahu nih Hi-Fi sama Pro. ya kalau pro itu kan lebih ke low file ya, low file itu buat speaker-speaker yang memang mengerjakan uh, frekuensinya di nggak 20 sampai 20 ribu. Nah itu Hmm, pro, hmm. speaker-speaker. Nah, iya. Hmm. Oke, sinyalnya kita lagi agak ini terhambat nih teman-teman ya. Sebentar, sebentar. Aduh, aduh. Ya, bisa ditunggu dulu ya. Oke. Ups. Ups. Hmm, hilang.